Sebelumnya sore teman 2023. Sebelumnya thank you banget udah mau join untuk sosialisasi tipis-tipis dari Akpro di hari ini. Dan maaf juga ganggu liburannya, tapi hal yang mau Akpro sampaikan ini lumayan penting dan juga kita melihat dari kejadian-kejadian sebelumnya, ini juga supaya angkatan kita tuh punya basic knowledge yang sama terkait akademis. Karena dari DEP pun gak akan ngasih sosialisasi semacam hal ini. Jadi begitulah. Boleh. Oh, sebelumnya kenal lagi gue Sakura. Di sini ada Jacknon dan juga Dipa terus sebagai BPH Akpro juga yang bakal ngejelasin beberapa hal terkait dengan akademis. Boleh next, Dip? Kayak pertama terkait dengan kenaikan minimal SKS lulus. Boleh di next? Oke, jadi mungkin bagi kalian yang belum tahu, sebelumnya kalau di kurikulum 2020 itu minimal SKS lulus untuk semua angkatan tuh ada di 144 SKS. Tapi karena dari kurikulum tahun 2024 tahun lalu yang baru itu kenaikan SKS-nya itu jadi ke 145 SKS. Ini kenapa? Kalau dari DEP itu argumennya karena beberapa matkul tuh ada yang naik dan juga turun SKS-nya. Misal kayak kalkulus, tadinya di kita kan 6 SKS yang kayak ke PISA 3 dan 3 SKS. Kalau sekarang tuh jadi 4 SKS. Terus juga sekarang udah ada praktikum fisika listrik juga. Kemudian dari skripsi itu berubah dari 5 SKS ke 6 SKS. Makanya itulah kenapa berdasarkan dengan kurikulum baru ini untuk angkatan 2023 dan kalau untuk sekarang 2022 juga itu total SKS lulusnya menjadi minimal 145 SKS. Tapi kalau kalian lihat di PPT sosialisasi kurikulum baru di poin ketujuh ini sebenarnya itu tuh tulisannya adalah bagi mahasiswa angkatan 2023 dan sebelumnya, total SKS lulus tuh adalah minimal 144 SKS. Nah, ini pun udah kita debatin juga dari Akpro kemarin terakhir kali pas audiensi, kayak kan tahun lalu Bapak bilangnya 144 SKS dan segala macamnya. Kita udah debatin lumayan lama itu fun fact kayak sejaman lebih untuk SKS doang dan terkait matkul. Tapi dari DAP itu Indian cuma bilangnya itu di PPT tahun lalu tuh typo gitu. Harusnya 145 SKS. Jadi ini udah kayak nggak bisa diganggu gugat. SKS lulus minimal untuk kita tuh ada di 145 SKS sekarang. Nah, jadi kalau kalian lihat di bawah ini ada roadmap SKS untuk angkatan 2023. Untuk lebih lengkapnya sudah ada di Excel yang ada di link itu. Nanti PPT juga bakal kita share kok. Jadi kalian bisa lihat secara detailnya. Itu tuh kalau misalnya kita pakai 2 semester pertama pakai kurikulum lama, kemudian dari semester 3 sampai semester 8 tuh pakai kurikulum yang baru. Itu kalian bisa lihat ada yang merahnya itu ketika perubahan kurikulum. Nah, kalau kita lihat kalau berdasarkan plan departemen, kita itu tetap di total SKS-nya di 144 SKS. Nah, sedangkan ini berarti masih kurang dong dari total SKS lulus yang seharusnya 145 SKS. Nah, boleh di next. Nah, untuk nambahin satu SKS itu dari departemen bilangnya ya udah nambah satu matkupil. Jadi mau nggak mau kita yang tadinya 144 jadi karena nambah satu matkupil jadi 147 SKS. Tadinya tuh sebenarnya kalau misalnya menggunakan plan departemen itu dari kurikulum kita itu untuk angkatan 2023 itu cuman perlu 6 matkupil aja. Tapi karena ada ketentuan baru ini kita jadi mau nggak mau ngambil 7 matkupil. Nah, ini tuh ada beberapa skema yang udah disiapin. Ada skema satu kita ngambil satu matkul itu di semester 5, skema 2 di semester 6, skema 3 ada di semester 7. Sebenarnya kalian ini dibebasin ke kalian aja kayak atur senyamannya kalian mau di semester berapa nambah satu matkupil di luar dari plan departemen tersebut, tapi pokoknya in the end total matkupil yang harus diambil tuh nanti 7 matkupil. Jadi gua saranin sih sebenarnya dari sekarang kalian udah mulai hitung-hitung juga SKS kalian, SKS yang dari semester 4 kemarin ditotalin, terus kalian nge-planning juga buat semester 5 sampai semester 8 nanti. Apalagi buat kalian yang masih mau ngincer untuk 3,5 tahun dan ataupun yang mau ngincer di semester 8 itu tinggal skripsi doang, itu sebenarnya diatur senyaman dan kayak sepersonal kalian aja, tapi jangan lupa itu sekarang minimal kita ada di 145 SKS saja sih. Gitu. Boleh di next? Oke, lanjut, Tip. Nggak, Dip, Dip, monggo Dip lanjut, Dip. Bentar, bentar. Oke. Oke, lanjut. Buat tentang magang dan KP ini juga yang masih sering ditanyain. Sebentar guys, agak tunggu. Oke, wait. Oke, jadi mungkin sebelumnya
kita coba jelasin dulu terkait perbedaan antara KP dan magang. Sebentar ya. Minta maaf sebentar. Wait guys. Oke. Sebentar ya guys. Maaf banget. Oke, jadi untuk perbedaannya sendiri dari segi wajib atau enggak, kalau misalnya KP itu tuh wajib karena KP itu salah satu matkul wajib di semester 7. Terus kalau magang mandiri itu basically ya udah kayak kalian magang sendiri, cari info sendiri. Cuma ya itu hukumnya nggak wajib. Dan juga akhirnya ini tuh ada program baru dari pemerintah buat ngegantiin MBKM, itu namanya magang berdampak. Itu juga nggak wajib. Terus kalau misalnya ada yang nanya kayak bisa dikonversi nggak SKS-nya? Kalau misalnya KP itu fix banget kita bakal dapat 2 SKS karena itu kan emang matkul wajib juga kan. Terus kalau magang mandiri itu nggak bisa dikonversi dan kalau magang berdampak itu bisa. Untuk waktu pelaksananya sendiri buat KP itu sebenarnya matkul wajib di semester 7 tapi kita tuh bisa mulai eh, apa ya kayak ngurus ataupun kalian mulai nyari-nyari info magangnya itu tuh di semester 6 dan untuk info KP ini nanti bakal ada di slide selanjutnya juga yang lebih detail. Terus kalau magang mandiri itu bebas aja karena emang sebenarnya kan kalian yang ngatur sendiri juga kan kalian mau magang atau enggak. Jadi as long as itu enggak mengganggu akademik ataupun perkuliahan kalian ya itu dibolehin aja. Terus kalau magang berdampak karena ini program dari pemerintah jadi udah pasti pas batchnya itu dibuka. Kayak misalkan magang berdampak yang batch pertama itu tuh baru aja dibuka, seingat gue tuh penutupannya pas awal Juli kemarin. Terus yang sering ditanya tentang magang mandiri itu tuh biasanya pada bingung nih kayak sebenarnya gue harus ngelapor nggak sih ke pembimbing akademis gue ataupun ke departemen ataupun ke dosen. Jawabannya itu nggak harus lapor ke siapa-siapa ya guys karena kan emang ini nggak wajib dan itu sesuai kemauan kalian juga. Cuma yang perlu kalian take notes itu jangan sampai magang mandiri yang kalian apa ya ibaratnya kalian yang inisiasi sendiri itu tuh jadi ganggu akademik dan jadwal perkuliahan kalian. Apalagi kalau misalkan magangnya tuh masih full WFO gitu. Jadi kayak nggak WFH. Itu kan pasti kalian harus bolak-balik ke kantor. Sedangkan di semester 5 semester 6 itu tuh masih ada matkul wajib ataupun matkupil. Jadi sebisa mungkin diatur juga jadwalnya kalau emang kalian mau magang. Terus untuk tips info locker di sini dari Akpro tuh udah nyiapin beberapa tips juga yang bisa kalian lihat di sini. Cuma mungkin nih nanti kita bukanya nanti aja. Sama ada bulletproof juga. Untuk bulletproof ini tuh sebenarnya kegiatan yang disediain sama Akpro per bulan tuh pasti kita ngepost info locker. Oke, wait. Sebentar ya guys. Agak lemot. Oke, sebentar maaf banget lemot. Oke, sebenarnya untuk dari Akpro sendiri tuh kita nge-provide info magang ataupun info kerja ataupun info exchange setiap bulannya. Jadi mungkin kalau misalnya di semester depan kalian udah mulai ngerasa butuh info-info itu, boleh kalian cek juga di Instagram Akpro dan kita juga nge-post di LinkedIn ataupun nanti bisa tuh gue nge-share di grup TI23 yang info-info aja. Terus untuk magang berdampak ini, sejujurnya tuh dari departemen waktu itu agak ngambang gitu jawabannya boleh atau enggak. Sampai akhirnya pas ada angkatan 2022 yang udah mulai daftar, ternyata itu tuh nggak dibolehin karena konsekuensinya tuh emang harus nambah semester. Kenapa kok nambah semester? Iya, karena dari aturan magang berdampak itu, dia nggak boleh ngambil kelas sama sekali. Ini kita next aja buat detailnya. Nah, ini yang pertama bahas tentang KP dulu. Ini tolong di take notes banget. Jadi KP itu tuh ada persyaratannya juga buat ngambil itu persyaratan akademis. Nah, di sini syaratnya itu bergantung sama IPK kalian dan total SKS lulus. Jadi untuk mahasiswa yang IPK-nya di atas 3,5 dan udah lulus 8,6 itu udah bisa untuk ngurus KP. Terus kalau misalnya IPK-nya kurang dari 3,5 berarti minimal SKS lulus kalian tuh harus sudah mencapai 90 SKS dulu. Dan untuk administrasinya itu bakal diurus full semuanya melalui aplikasi Bukti. Jadi kalau misalnya kalian mulai mau cari-cari tahu info dulu nih tentang aplikasinya itu kalian boleh coba download juga dari sekarang. Terus untuk KP itu tuh bakal ada dosen pembimbingnya dan dosen pembimbingnya ini biasanya dibagiin di awal semester 6.
kita nggak bisa milih ya guys, karena itu semua udah diatur sama departemen. Biasanya nanti dosen pembimbing ini tuh punya kriterianya masing-masing. Misalkan ada yang nyuruh atau maksudnya ngarahin buat mahasiswanya tuh magang di perusahaan manufaktur, atau ada juga yang ngebebasin aja. Ada juga yang mungkin ngasih info kayak kamu magang di sini-sini, terus juga terkait laporannya ataupun ujian KP-nya. Itu semua tuh tergantung sama dosen pembimbing kalian. Mungkin ada yang strict, ada juga yang santai-santai aja. Jadi itu semua bergantung sama dosen pembimbing KP kalian itu. Terus kayak yang tadi udah dibilang, untuk KP itu bisa diurus di awal semester 6 juga sebenarnya udah bisa selama kalian udah memenuhi persyaratan akademis. Jadi boleh kalian cek-cek juga kira-kira SKS lulus kalian tuh berapa dan IPK kalian berapa supaya nanti jangan sampai telat KP gitu. Karena kan kalau telat KP ya jatuhnya kalian yang rugi juga kan, takutnya nanti malah ketinggalan info dan sebagainya, ntar malah jadi ketinggalan gitu. Terus ini yang perlu diteknos juga, udah 2 tahun terakhir dari departemen itu nggak ngadain sosialisasi KP. Jadi angkatan 21, 22 itu nggak ada sosialisasi KP. Dari Akpor tuh sebenarnya udah sempat minta juga ke departemen untuk angkatan 22 kemarin, tapi akhirnya sama departemen cuma dikasih PPT-nya aja. Jadi saran gue juga, please cari tahu juga informasinya, karena kalau misalnya dari kita nggak ada inisiatif buat nyari, itu juga takutnya malah kita yang kelimpungan di kedepannya. Mungkin kalau misalnya kalian mau nanya sama angkatan 22 yang sekarang udah KP, itu bisa banget juga. Karena 22 tuh sekarang banyak yang lagi KP guys. Mungkin kalau misalnya kalian mulai mau nanya administrasinya atau apa yang kira-kira susah, itu boleh banget ditanyain. Terus juga untuk informasi detailnya itu ada di aplikasi Bukti ataupun kalian bisa ngebaca PPT-nya. Di sini kalian bisa klik yang bit.ly KPDTUI 2022 atau kalian bisa ketik dua di bit.ly kontak Akpro ini link OA Akpro. Terus nextnya untuk magang berdampak itu intinya sebenarnya tuh persyaratan dari magang berdampaknya emang strict juga kan, karena kalau misalnya di magang berdampak itu setahu gue kalau di pemerintahnya ya itu tuh minimalnya 4 semester, tapi kalau misalkan di UI itu tuh minimal udah lulus 5 semester, ini terutama di FTUI ya. Karena kemungkinan besar konsekuensinya itu harus nambah semester sampai semester 9. Jadi setahu kita itu tuh angkatan 22 yang kemarin pada ngambil tuh pada nggak jadi karena nggak siap sama konsekuensinya, dan dari Pak Komar juga nggak ngebolehin karena kan perlu ada dokumen yang minta tanda tangan dari kadepnya kan, dan di situ Pak Komar lumayan, setahu gue ya, setahu kita itu tuh Pak Komar nolak atau kayak nggak ngebolehin gitu. Jadi bisa dibilang buat magang berdampak ini belum bisa atau belum visible buat kita lakuin gitu. Dan ini untuk yang tadi nggak boleh mengambil mata kuliah bisa dilihat di pasal 2C. Itu tidak boleh mengambil mata kuliah lain selama mengikuti program magang berdampak gitu. Terus nextnya, nah, ini juga yang sering ditanya sama kalian, sebenarnya tuh kalau mau ngurus surat rekomendasi atau surat pengantar magang, itu ngurusnya kemana sih? Jadi, dari departemen ataupun dari FT, itu nggak ngeluarin surat rekomendasi ataupun pengantar magang untuk keperluan magang mandiri. Kalau misalnya dari departemen, itu tuh bakal ngeluarin surat pengantar, tapi itu untuk kebutuhan KP. Which is, ya KP itu beda sama magang mandiri. Dan magang mandiri pun juga nggak bisa di-convert untuk jadi KP. Jadi emang udah ada sendiri gitu nih buat KP. Nah, kalau misalnya kalian emang butuh banget surat rekomendasi atau pengantar magang, kalian bisa alternatifnya itu kalian ajuin surat keterangan aktif mahasiswa, ajuinnya di aplikasi Bukti. Kalian nggak harus langsung ke departemen pas ngajuinnya, tapi di sini kalian ajuinnya by aplikasi aja. Buat link downloadnya juga udah ada di OA Pro. Kalian bisa langsung ketik 7. Terus untuk informasi lengkap terkait surat rekomendasi ini kalian bisa ketik 10 juga di OAK Pro. Cuma untuk step by stepnya di sini tuh yang pasti pertama kalian download dulu aplikasinya buat akun, jangan sampai ada yang salah nama ataupun salah NPM. Karena kalau nanti ada kesalahan kalian tektokanlah sama ada orang dari app buktinya. Sebenarnya cepet sih, cuman kayak kalau bisa nggak salah tolong di lebih detailin aja karena ada beberapa kasus tuh yang salah-salah gitu pas buat akunnya. Terus untuk yang ini kalian klik aja yang keterangan mahasiswa. Dan nanti di sini ada yang harus kalian isi. Kalian bisa cek di formulir. Itu di bagian alamat, kalian sesuaiin aja sama alamat di KTP kalian. Dan untuk keperluannya, kalian isinya buat magang. Jadi kayak nggak perlu dijelasin magangnya di mana atau sampai kapan. Karena at the end itu di suratnya tetap nggak di state kalau itu buat magang di mana. Contohnya tuh kayak yang di sini. Beberapa hari lalu gue sempat ngajuin, jadi kalau misalnya kalian mau lihat hasilnya kayak gimana, bisa dilihat di sini ya guys. Terus yang perlu diteknis juga kalau misalnya ngajuin surat di aplikasi Bukti itu kita jangan buru-buruin departemen karena mereka juga ada maksimal 3 hari kerja, dan kalau misalnya libur nasional Sabtu Minggu itu nggak ada proses surat. Sama surat yang diinput lebih dari jam 4 sore itu bakal masuk ke hari selanjutnya.
Nextnya juga tentang transkrip nilai. Mungkin kalau misalnya kalian mau daftar beasiswa atau daftar something yang lain yang perlu transkrip nilai, kadang masih ada juga nih yang bingung daftarnya, sorry, maksudnya ngurusnya itu ke departemen atau ke FT. Jawabannya kalau transkrip nilai itu ngurusnya ke FT. Kalian buatnya di PAF online, dan perlu take note juga kalau KHS atau kartu hasil studi itu sama aja kayak transkrip nilai, sama aja kayak riwayat akademik. Dan untuk transkrip nilai ini berbayar 10.000, itu di luar ongkir ya. Jadi kalau misalnya kalian mau ngambil di FT, ya udah berarti 10.000 aja. Terus untuk buat link download, buat link pemesanannya juga udah ada di Oakfro. Di sini intinya kalian tinggal buka websitenya aja, terus kalian tinggal lengkapin datanya. Dan ini takut rancu aja sih. Di sini kita mau remind aja kalau satu dokumen itu maksudnya satu rangkap ya. Jadi udah pasti ngerangkum semua semester kalian. Bukan berarti satu dokumen tuh satu semester aja atau sebagainya, enggak. Tapi itu udah semuanya. Terus karena ini ngurusnya ke PAF, jadi jangan sampai salah alamat nanya-nanyanya ke Dep, karena ini tuh udah urusan PAF juga guys, bukan urusan Dep itu. Dan untuk kontak PAF juga udah ada di OA Pro. Oke, next ke exchange. Oke, jadi selanjutnya exchange. Ini informasi yang penting buat kalian yang berencana untuk ngambil exchange di perkuliahan ini. Boleh next? Nah, jadi yang pertama yang mau aku kasih tahu, di UI sendiri kita udah ada website terkait informasi exchange, partnership internasional UI itu di https international.ui.ac.id. Jadi bisa dikunjungi dan melihat informasi-informasi exchange di UI, informasi-informasi exchange UI di sana. Nah, beberapa informasi exchange yang penting untuk diketahui saat exchange, status akademis di siap kalian itu akan berubah menjadi overseas. Nah, dampak mungkin kalau sekarang itu yang kelihatan antara aktif atau tidak aktif. Biasanya kalau kalian nggak ngambil SP, nanti semester SP-nya tidak aktif. Nah, kalau exchange akan tertulis overseas dan dampaknya adalah nggak bisa isi IRS sama sekali. Atau nggak bisa ngambil matkul, atau tidak diperbolehkan kuliah di UI. Nah, uh, ini tuh terus gimana seandainya perkuliahan itu mau masuk ke transkrip kalian di UI. Nah, itu masuk ke poin kedua, mata kuliah yang kalian lakukan saat exchange itu bisa dikonversi. Dan yang bisa dikonversi itu hanya ke matkul. Jadi, departemen kalau untuk matkul wajib itu harus tetap kuliah di TI. Nah, poin ketiga, matkul yang mau dikonversi harus linear sama keilmuan TI. Jadi, kalau seandainya kalian mau exchange, tolong dibaca dulu silabus-silabus dari mata kuliah yang ingin kalian ambil dan dicocokkan sama silabus di TI karena harus sesuai keilmuan TI. Yang keempat, harus tektokan dulu ke Dep, spesifiknya ke Pak Zul dan Pak Novan, karena kalian nanti akan ngebahas terkait study plan tentang matkul-matkul yang akan dikonversi. Karena khawatirnya kalau seandainya ada miskom antara kalian dengan departemen, ada matkul-matkul yang nggak bisa dikonversi, dan justru malah menghambat perkuliahan kalian. Atau buruknya bisa sampai kalian harus ngulang lagi dan bisa bikin perkuliahan kalian tambah panjang malah. Selanjutnya, kalau mau exchange, karena nggak bisa ngisi IRS, jadi plan yang possible untuk matkul-matkul wajibnya adalah mindahin matkul wajibnya dari semester depan atau mau nggak mau nambah semester gitu. Misal, kalian rencana exchange di semester ke-6. Berarti semua matkul wajib semester 6 itu bisa dipindahin ke semester 8. Jadi semester 6-nya itu kosong dan bisa full untuk exchange untuk menggantikan matkul-pil yang akan kalian ambil. Selanjutnya, perhatikan timeline kelulusan di universitas tujuan exchange. Di Indonesia, timeline kita itu kan tahun ajaran barunya di bulan Juli. Nah, di luar negeri ada beberapa yang mungkin yang di bulan Agustus, yang di bulan September. Nah, itu tolong diperhatikan karena kalau seandainya mundur timelinenya bisa jadi kelulusan di UI-nya ikut mundur karena untuk bisa mengkonversi itu perlu transkrip. Kalau seandainya tahun ajaran barunya mulainya lambat, artinya transkripnya lambat keluar dan nggak bisa dikonversi sesuai timeline di UI di Indonesia. Nah, yang terakhir, perhatikan sistem SKS di Universitas Tujuan. Di Indonesia kita pakai satu SKS, tapi di luar negeri itu ada sistem yang lain, contohnya di ICTS, European Credit Transfer dan Accumulation, di mana satu SKS Indo itu setara 1,5 sampai 1,8. Jadi 3 ECTS nggak sama dengan 3 SKS. Boleh lanjut? Nah, ini sebentar lagi kita akan siap keluar, jadi boleh next.
Spesifiknya kita akan siap keluar di tanggal 5 sampai 17 Agustus. Seperti biasa, untuk teman-teman yang mau ngelihat list mata kuliahnya, bisa ngelihat di Bitly mata kuliah TI 2024. Ini akan ngarah ke file yang biasanya bisa ditemuin di Acrobyte. Dan nanti selama proses siap keluar, kalau seandainya teman-teman ketemu masalah, atau ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan ke departemen, bisa ke Bitly lapor Siakwar IMTI 2025. Itu pertanyaan-pertanyaan, keluhan-keluhan yang masuk ke sana akan langsung diadvokasikan ke departemen dan bisa dilihat langsung oleh departemen. Nah, kalau seandainya berdasarkan study plan yang udah dibuat oleh departemen, nanti di semester 5 totalnya ada 7 matkul yang perlu diambil dengan total 21 SKS. Dan untuk mata kuliah pilihannya, mata kuliah wajib yang bisa disodok itu ada keempat, terutama buat teman-teman yang belum nyodok matkul keempat. Nah, selanjutnya untuk mata kuliah pilihan, Departemen sendiri bilang bahwa akan diprioritaskan untuk angkatan 2022. Jadi, kalau seandainya nanti pada saat siap keluar, kalian sudah dapat, tapi tiba-tiba ke drop, mohon dimaklumi karena itu artinya departemen lagi mengusahakan supaya dua-dua bisa memenuhi mata kuliah pilihannya. Karena sudah saatnya angkatan 2022 untuk lulus. Jadi akan dipercepat lah untuk mata kuliah pilihan mereka. Nah, untuk mata kuliah pilihan sendiri sama bisa ngelihat juga di Bitly mata kuliah TI 2024, tapi untuk teman-teman yang mau ngelihat overview dari mata kuliahnya bisa lihat di Guidebook. Linknya udah ada di sana di halaman 169 sampai 195. Nah, beberapa concern yang perlu diperhatikan. Pertama, resource dosen itu masih kurang banget. Nah, ini ngebuat uh, mata kuliah pilihan kita itu nggak banyak yang buka. Dan salah satu keluhan yang sering masuk dari kalian semua dan angkatan-angkatan atas adalah bahwa kalian nggak bisa dapat mata kuliah sesuai yang kalian minati karena kuotanya penuh. Kenapa bisa terjadi? Karena itu, karena dosennya masih kurang banget. Udah dosennya kurang, dosennya itu cuma bisa ngajar sampai maksimal 12 SKS sesuai aturan akademiknya. Dan itu berdampak bahwa kita nggak bisa nge-request mata kuliah apa yang mau dibuka sama departemen. Itu. Wah. Itu untuk siap keluar dan matkupil, boleh lanjut. Nah, mungkin kalau ke depannya dan seterusnya ada pertanyaan yang mau diajukan, bisa menghubungi kita Akpro di Bitly kontak Akpro. Ini merupakan online Akpro, tapi mau memberikan catatan bahwa tolong dibaca dulu fitur auto reply yang ada di online Akpro karena itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang umumnya ditanyakan. Jadi sebisa mungkin kalau ada jawabannya di auto reply tolong dimanfaatkan karena pertanyaan yang masuk itu banyak. Kalau seandainya semua minta live chat, jujur akan kewalahan sekali. Apalagi nanti pada saat siakwar itu udah pasti akan chaos. Tuh, teman-teman. Ya, sorry, gue mau izin nambahin Eh, sedikit. Boleh sebelumnya lagi yang permasalahan Siakor. Nah ini, buat yang semester 5 nanti guys, karena sebenarnya tuh kalau dihitung-hitung udah 119 anak dari 2023 yang ngambil Sikin di semester 3. Nah, which is berarti nanti di semester 5 cuma bisa ngambil 18 SKS. Ini dengan asumsi nggak ngambil keempat ya. Nah, dari kita pun sebenarnya udah coba bilang kayak, Pak bisa nggak sih matkupilnya tetap ditambahin supaya dua-dua tuh udah pasti dapet, tapi dua-tiga tuh juga masih bisa bisa mulai ngambil matkupil di semester 5 kayak gitu. Jadi kayak kedapatan kuotanya gitu loh. Cuman tetap meskipun setelah berdebat lama juga sama departemen, dari departemen pun tetap tidak kayak nggak kayak nambahin kuota dari matkupil mereka karena menurut mereka kayak ya udah kalau kalian udah ngambil semester 3 jadinya semester 5-nya lebih gampang dong kayak gitu. Kayak istilahnya jadi kayak ya udah kan kalian udah berat tuh di semester 3 kemarin. Sekarang semester 5 kalian jadi lebih ringan. Kalian pinginnya kayak gitu kan kayak gitu dari departemennya. Jadi dari kita juga udah nggak bisa buat maksa matkupil buat nambah dan kalau kalian masih ada yang tetap mau coba dalam tanda kutip maksa ya ngambil matkupil di semester 5 sebenarnya terserah kalian. Tapi dari departemen sendiri pun kemarin udah bilang di setelah 1 minggu pertama dari Syakwar dan mereka bakal ngebadai khususnya di angkatan 2023 yang tetap maksa ngambil matkupil itu kemungkinan besar akan dibadai sama mereka. Soalnya mau banyak dari angkatan 2022 pun yang matkupilnya masih belum penuh. Maksudnya masih butuh SKS banget dari matkupil, apalagi mereka juga butuh satu matkupil tambahan kayak kita. Jadinya mereka butuhnya 147 SKS. Jadi kayak masih dari 2022 pun masih banyak yang butuh guys. Jadi mohon dimaklumi ya. Gitu.
boleh ke sampai akhir, Dip. Nah, Jack silahkan penutup Jack. Oke, itu sekian dari Akpro.